Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai bagimu dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan keluarga pada malam hari ini tertulis dalam Injil menurut Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Marilah kita membuka Alkitab kita. Saya baca bagi kita semua demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Jika ada orang percaya yang tidak berdoa lagi dalam kehidupannya, dia hanyalah kelihatan seperti hidup, tetapi sesungguhnya dia sudah mati. Sebab jika ada orang yang tidak bernapas lagi di dalam kehidupannya, kita menyebutkan itu adalah sebagai orang yang mati. Jadi, bagaimana doa ini adalah sebagai napas hidup kita bagi orang-orang Kristen dan yang percaya kepada Tuhan. Tentulah setiap kita, Bapak Ibu, sudah pernah berdoa. Doa apapun itu, bangun tidur, sebelum tidur, ketika kita makan, ketika kita ada di dalam tempat ibadah. Dan jika ditanya tentang doa, pasti kita sudah punya definisi dan arti tertentu tentang apakah doa itu bagi kita. Tetapi bagaimanakah kita menghidupi doa-doa kita? Ketika kita berdoa dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, lalu pertanyaannya, bagaimanakah Bapak, Ibu, dan Saudara menghidupi setiap doa-doa Bapak, Ibu? Bagaimanakah perasaan kita ketika kita tidak berdoa lagi? Atau mungkin ada orang yang mengatakan, ya aku biasa-biasa aja. Ketika aku tidak berdoa, ya perasaanku gak ada masalah. Tetapi sebagai orang Kristen, kehidupan kita adalah kehidupan kita yang terus berdoa kepada Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, apakah kita memiliki ada sesuatu rasa yang berkurang dalam kehidupan kita? Atau jika kita tidak berdoa lagi, apakah hal itu biasa-biasa saja? Saya mengatakan jika Bapak Ibu adalah seorang yang percaya lalu katakan ketika tidak berdoa lagi, perasaan kita biasa-biasa saja, saya mengatakan ada sesuatu yang kurang dalam hidup Bapak Ibu. Karena itu dalam firman ini jelas sangat ditekankan bagi kita dan Tuhan Yesus pun memberikan firman-Nya bagi kita. Dalam firman ini dikatakan, janganlah kamu jemu-jemu untuk berdoa. Artinya adalah kita harus senantiasa berdoa. Tidak boleh berhenti berdoa. Hidup orang percaya itu adalah hidup yang senantiasa berdoa. Dia tidak boleh berhenti berdoa. Sebab doa itu adalah, ingat, doa itu adalah nafasnya sendiri. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ternyata dua tipe kehidupan manusia. Yang pertama begini, ada tipe orang ketika ia memiliki impian, dia berdoa sungguh-sungguh, sangat dekat kepada Tuhan, intim sekali dengan Tuhan.
ketika ada sesuatu hal impian yang sedang dia impikan dalam kehidupannya. Tetapi setelah itu datang, setelah itu ada, lama-kelamaan kehidupan doanya ini menjadi berkurang. Dan bahkan dia menjadi bisa lupa untuk berdoa. Nah, hal yang begini adalah kita katakan kehidupan orang Kristen yang doanya masih musiman. Padahal kita sebagai orang Kristen sebenarnya tidak ada yang dinamakan doa musiman. Kapanpun, dimanapun, waktu baik dan susah pun, kita tetap berdoa. Yang kedua, ternyata ada tipe orang yang ketika dia mendapat kebahagiaan, kesuksesan dalam kehidupannya, dia senantiasa berdoa. Tetapi ketika rezekinya mulai menurun, berkurang, lama-kelamaan kehidupan berdoanya pun menjadi menurun. Nah, kedua tipe ini sebenarnya tidak boleh ada pada kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya, katakan, dalam kondisi dan situasi apapun, dan setiap waktu pun, kita harus berdoa kepada Tuhan. Baik ketika kau untung atau rugi, baik dalam kondisi sehat atau sakit, baik dalam kondisi mujur atau malam, baik ketika engkau bergumul atau senang, tetapi kita harus tetap melipat tangan kita dan berdoa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Paulus katakan kepada jemaat di Roma, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bertekunlah, saya mau garis bawahi kata bertekunlah di dalam doa. Kata bertekun dalam bahasa Batak itu dikatakan jugul hon hamuma martamia. Di sini kata jugul memiliki arti positif. Artinya adalah kalau dikatakan jugul, selalulah unang masangga-sangga. Jangan ketika hatimu senang di situ kamu berdoa. Ketika bergumul lalu kau tinggalkan Tuhan dan tidak ingat untuk berdoa. Tetapi dalam kondisi apapun, mungkin kita dikecewakan oleh orang lain, mungkin penyakit kita belum sembuh, mungkin apa yang kita harapkan belum datang, mungkin pergumulan kita banyak, anak kita susah diatur, mungkin kita belum dapat keturunan, sakit kita tidak sembuh, atau belum dapat jodoh, begitu. Tapi kita harus senantiasa berdoa. Kenapa? Disitulah nyata iman kita kepada Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi Bapak Ibu, soal jawaban doa kita nanti dulu. Yang perlu bagi kita adalah sekarang berdoa. Jawaban doa kita itu tergantung pada Tuhan. Kalau bagi Tuhan itu baik menurut pandangannya bagi kita, maka itu akan Dia berikan bagi kita. Tetapi yang perlu adalah lakukanlah doamu dan kehidupan doamu secara terus-menerus. Manok tong maho martangia. Itulah yang ditegaskan oleh firman Tuhan bagi kita pada perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan malam ini. Bapak Ibu, dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa ada seorang janda yang memiliki perkara. Kita tahu dalam tradisi Yahudi, seorang janda itu adalah kelompok masyarakat yang dinomorduakan, tidak diperdulikan. Jadi kalau seseorang itu sudah janda, ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal, dalam tradisi Yahudi itu adalah orang yang dianggap sebelah mata atau dinomorsekiankan, tidak diperdulikan. Nah, janda itu bertemu dengan seorang hakim yang lalim. Hakim itu dikatakan dalam firman ini tidak mengenal Allah dan tidak peduli dengan orang lain. Dia hakim lalim, tidak mengenal Allah dan tidak peduli dengan orang lain. Tetapi dalam firman ini, si janda itu datang kepada hakim lalim itu secara terus-menerus untuk meminta si hakim itu menangani perkaranya. Walaupun dalam firman ini perkara itu apa tidak disebutkan memang secara detail. Tetapi yang disebutkan, janda itu datang untuk meminta kepada hakim itu supaya perkaranya, haknya dibela. Nah, tetapi hal yang membuat si janda ini terus datang menerus karena memang dia supaya perkaranya itu dapat selesai. Nah, akhirnya si hakim yang tidak mengenal Tuhan itu dan tidak peduli dengan orang lain itu, karena si janda ini sudah datang terus menerus, akhirnya dia mau membela perkara si janda itu. Dia menolong perempuan itu.
Yang mau kita lihat dari firman ini adalah, Bapak Ibu, dalam perumpamaan ini ada perbandingan. Perbandingannya adalah, yang mau dikatakan firman ini begini. Sedangkan hakim yang lalim itu, yang tidak mengenal Allah itu, dan tidak peduli dengan orang lain itu, memberikan permintaan si janda itu, yang secara terus-menerus datang kepadanya, meminta untuk membela haknya, untuk membela perkaranya, apalagi Tuhan Allahmu, pasti dia selalu mendengarkan doa dan seruan. Ini yang sangat luar biasa. Pasti Tuhan Allahmu mendengarkan doamu, Bapak Ibu. Kalaupun hari ini tidak secepat makan cabai, di situ dimakan langsung pedas, walaupun Tuhan tidak menjawab doamu secara langsung cepat, tetapi yang pasti Tuhan akan menjawab doamu. Jika engkau mendoakannya secara terus-menerus kepada Tuhan, senantiasa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa dan permohonanmu kepadanya. Maka melalui firman ini kita melihat kebaikan Allah itu yang senantiasa menyendengkan telinganya bagi umatnya yang memohon kepadanya. Ada 3 hal yang kita dapat lihat dari teks ini yang menjadi alasan kenapa kita tidak boleh jemu-jemu untuk berdoa. Kenapa? Yang pertama adalah karena Allah kita itu adalah Allah yang peduli. Dalam sebuah lagu yang dituliskan, mungkin kita juga tahu itu, Allah mengerti, Allah peduli persoalan yang engkau hadapi. Jadi Allah mengerti, Allah peduli dengan persoalanmu. Allah mengerti dengan pergumulanmu. Jadi kepada siapakah kita berdoa? Sebenarnya Bapak Ibu tidak boleh ragu atas jawaban doamu. Karena engkau, karena kita sedang berdoa kepada Allah yang peduli. Karena dia Allah yang peduli, maka Allah itu, saya yakin dan percaya mengatakan, memberikan apa yang terbaik bagimu. Tetapi tidak selalu yang apa yang kau minta. Tetapi saya yakin memberikan apa yang terbaik bagimu. Lihatlah kepedulian Allah itu bagi kita. Itu ditunjukkan juga melalui dia menganugerahkan, memberikan anaknya dalam diri Yesus Kristus kepada kita, supaya kita juga beroleh keselamatan dalam kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang berdosa. Maka Tuhan memberikan anaknya Yesus Kristus. Itu adalah sebagai wujud kepedulian Allah kepada kita. Yang mau kita lihat, sedangkan hakim yang lalim itu, yang tidak mengenal Allah itu, yang tidak peduli kepada orang lain itu, akhirnya peduli dan mau memberi apa yang diminta oleh janda itu. Apalagi dengan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus yakin mengatakan, Allah kita memiliki Allah yang peduli. Maka seharusnya kita harus gigih, kita harus senantiasa, dan kita harus tetap berdoa, tidak jemu-jemu, dan bertekun senantiasa dalam doa kita kepada Tuhan. Itu makanya dalam sebuah lagu dikatakan, dia hanya sejauh doa. Di dalam doa itulah kita berbicara kepadanya, memohon kepadanya, bergumul kepadanya atas persoalan yang sedang kita hadapi. Saya mau katakan, apakah yang menjadi kerinduanmu sekarang, Bapak Ibu? Engkau rindu punya keturunan, engkau rindu penyakitmu sembuh, engkau rindu persoalan dan pergumulan dunia kita ini akan segera berakhir karena pandemi ini. Engkau rindu untuk menemukan jodohmu, engkau rindu supaya engkau bisa tamat kuliah dan sekolah dengan baik dan luar biasa. Apakah pergumulanmu, apakah persoalanmu? Saya mengatakan, nyatakanlah itu semua dalam doa-doamu kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan menjawabnya. Yang kedua adalah, Allah itu adalah Allah yang adil. Kita harus mempercayai bahwa kita memiliki Allah yang adil. Ya, banyak orang yang akhirnya memilih untuk berhenti berdoa. Kenapa dia berhenti berdoa? Karena mungkin begini, dia minta A, tapi justru Tuhan memberikan B, atau C, atau D. Sehingga banyak orang-orang yang berhenti berdoa. Dengan kata lain, apa yang dia minta, apa yang dia serukan, apa yang dia doakan kepada Tuhan, sepertinya tidak dikabulkan oleh Tuhan, menurut pikirannya sendiri. Itu kadang yang mengakibatkan seseorang itu malas berdoa. Sehingga dia tidak berdoa lagi, meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya,
dia tidak hidup dalam doa lagi. Jika kita minta A dan Tuhan tidak memberikan A, sebenarnya saya mau katakan, Tuhan sedang merancangkan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah, melebihi yang Bapak Ibu pikirkan dan saudara-saudara sekalian. Jadi jangan katakan Tuhan itu tidak adil dalam hidupmu. Tuhan itu adil. Tuhan itu benar adanya. Tuhan itu sangat-sangat adil dalam kehidupan kita. Ya, wujud keadilannya kita boleh lihat dalam kehidupan kita. Tidak semua memang apa yang kita minta langsung serta-merta dia kabulkan. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik dan Tuhan memberikan itu bagi kita secara adil. Ingatlah, senantiasalah berdoa, jangan berhenti. Itu sebabnya dalam setiap doa-doa kita katakan. Dan ketika Yesus mengajarkan doanya pun kepada murid-muridnya, dia katakan, janganlah kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jadi ketika engkau berdoa dan melipat tanganmu di hadirat Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetap kamu harus berserah dan katakan, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena yakin dan percaya katakan, kehendak Tuhan itu jauh lebih baik daripada kehendak manusia di dunia ini. Yang ketiga dan yang terakhir, Allah kita itu adalah Allah penolong. Alasan lain yang membuat orang berhenti berdoa adalah apa yang dimintanya tidak kunjung tiba, tidak kunjung diterimanya. Lalu pernah orang bilang begini, "Amang, saya sudah berdoa berpuluh-puluh tahun, sudah lama berkeluarga, tidak juga dikaruniai anak. Mau berapa lama lagi saya berdoa? Toh juga Tuhan sepertinya tidak mendengarkan doa saya, pergumulan saya." Maka banyak orang yang akhirnya berhenti untuk berdoa. Tetapi ingatlah, dalam firman ini dikatakan, Tuhan akan segera menolong kita. Tuhan itu adalah Allah yang penolong. Dikatakan di sini Tuhan akan segera menolong. Kata segera di situ adalah segera yang dimaksud adalah itu menurut waktu Tuhan, bukan menurut perkiraan dan waktu manusia. Karena itu jika dikatakan Tuhan akan menjawab doamu segera, kamu harus ingat dalam kehidupanmu, segera di situ adalah menurut waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu bisa lebih cepat dari apa yang kamu pikirkan, tetapi bisa lebih lama dari apa yang kamu pikirkan. Karena waktumu dengan waktu Tuhan itu tidak sama. Sekali lagi, kata segera di sini adalah, dalam teks ini kita memahami, ketika kita berdoa, maka Tuhan akan menjawabnya segera, seturut waktu Tuhan. Jangan lupa, seturut waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Seturut waktu Tuhan. Kita juga sudah berdoa berkali-kali, berdoa di rumah, berdoa di tempat persekutuan kita, masing-masing dengan keluarga kita. Kita sudah melakukan doa bersama, sudah melakukan doa secara berantai bersama-sama dengan saudara-saudara kita atas apa yang sedang kita alami akibat pandemi ini. Tapi ada orang yang berpikir, sepertinya kita sudah berdoa, tapi sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Lalu kapan? Kapankah Tuhan? Kapankah engkau menjawab doa-doa kami ini? Apalagi dengan segera, agar pandemi ini segera berakhir, virus corona ini segera lenyap dari muka bumi. Saya mau katakan, Amang Inang, saudara yang terkasih, ingatlah, segera ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan, supaya kita tidak menghakimi Tuhan atas keegoisan diri kita. Kalau Tuhan menjawab dengan segera, itu pun harus kita ingat, segera itu adalah menurut waktu Tuhan. Karena ingatlah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam sebuah lagu itu juga digubahkan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu pasti yang terbaik. Tidak boleh, tidak dapat melenceng. Yakinlah waktu Tuhan itu yang terbaik. Pertolongannya akan datang tepat pada waktunya bagi orang-orang yang percaya dan berharap akan Tuhan. Karena itu, berdoalah senantiasa, jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu. Setiap waktu, setiap saat, tetaplah berdoa. Jangan menyerah. Senantiasalah berdoa. Kalau katakan senantiasa, tetapi artinya adalah setiap
saat, setiap waktu, sampai kamu mendapat jawaban atas doa-doamu. Jugul hon mamartang yang seperti janda tadi. Dia selalu jugul datang kepada hakim itu supaya dibela haknya. Maka berdoa pun dalam hal ini punya arti positif. Kata jugul itu senantiasalah tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, yang akhirnya permintaan kita, permohonan kita dijawab dan dikabulkan Tuhan jika Ia pandang itu baik bagi kita. Karena itu Tuhan Allah itu jauh dari hakim yang lalim itu, jauh dari situ. Karena Dia adalah Allah yang peduli, karena Dia adalah Allah yang adil, dan Dia adalah Allah penolong bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, Bapak Ibu, Dia senantiasa mendengarkan doa permohonanmu kepadanya. Senantiasalah berdoa dan jangan jemu-jemu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala anugerah penyertaan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mengajarkan kami agar kami tidak jemu-jemu untuk berdoa. Senantiasa berdoa kepada Tuhan, sebab doa itu adalah napas hidup orang-orang percaya. Biarlah kami menyerahkan segala pergumulan, persoalan, dan bahkan setiap sukacita yang kami peroleh dalam kehidupan kami, serta pergumulan apapun itu, kami nyatakan dalam doa-doa kami. Kalaupun ketika kami berdoa, kami merasa bahwa pada saat itu Tuhan tidak langsung menjawabnya, melalui iman dan kepercayaan kami nyatakan bahwa Tuhan akan menjawabnya segera, dan pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami yakin dan percaya, sebab firman-Mu adalah ya dan amin. Dan biarlah kami hidup dan bertekun di dalam doa-doa kami. Itulah wujud iman dan percaya kami kepada Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang adil. Kami punya Allah yang peduli. Dan kami punya Allah yang senantiasa menolong kami dalam segala kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, lindungi dan kuatkan mereka untuk menjalani setiap kehidupan mereka. Walaupun kondisi ini sedang sulit, tapi kami yakin Tuhan hadir dan Tuhan senantiasa berdiam di antara kami. Tolonglah juga bangsa dan dunia ini, agar melalui waktu Tuhan, Engkau menjawab doa-doa kami dengan segera. Tapi jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.